Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, Nak. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh dipimpin doanya, Nak? Mari ke depan. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Nah, hari ini bagaimana kehadirannya? Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian semua tentang materi sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat? Masih. Tentang apa, Nak? Negosiasi. Tentang teks negosiasi. Nah, sekarang materi untuk hari ini yaitu tentang teks debat. Nah, tentang teks debat. Ya, sama-sama ya. Untuk teks debat, udah pernah dengar apa itu teks debat? Debat? Apa itu debat? Beradu argumen. Oke, sama-sama kita lihat ya di sini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti setelah kalian melihat tayangan video yang Ibu tampilkan, maka di sini kalian akan mengidentifikasi unsur debat dengan baik. Kemudian setelah itu merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Nah, setelah itu merumuskan permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen baik dari pihak afirmasi, oposisi, dan pihak netral terhadap permasalahan. Nah, yang terakhir di sini setelah merumuskan, kemudian kalian menyusun permasalahan atau isu dari sudut pandang dan argumen pihak afirmasi, oposisi, dan pihak netral terhadap permasalahan dengan tepat. Nah, jadi dengan tujuan ini kalian nanti bisa mengisi ketika nanti Ibu bagikan LKPD, di situ ada terlihat nanti tugas-tugas apa yang akan kalian kerjakan berdasarkan materi hari ini. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas lembar kerja, kalian bisa mencari berbagai informasinya. Informasi, pengetahuan, sumber belajar boleh dari mana saja. Boleh dari buku paket, boleh dari internet, dari mana saja. Intinya, ketika kita mau belajar, selalu mencari informasi, ilmu pengetahuan, maka kita juga bertambah pengalaman kita, ilmu kita, karena ilmu akan dipergunakan sampai tua, dunia dan akhirat. Ilmu itu digunakan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video yang akan kalian lihat. Atas apa yang saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Pak Prabowo, Ini mohon nanti ada kesempatannya. Baik, harap tenang, baik, kita akan lanjutkan. harap tenang hadir. Silakan, Bapak. Baik, digunakan untuk kegiatan yang non produktif. Misalnya, utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, kami persilakan Bapak untuk Anda satu. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan.
Maka hati-hati kalau mau hutang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Kalau sudah diamati, ini video tentang apa? Tentang apa? Debat capres. Apa yang mereka bicarakan di video tersebut? Tentang apa? Tentang politik, geopolitik lagi? Ekonomi, pertahanan negara. Bagus. Nah, jadi berdasarkan video tersebut, jadi ini sudah duduk di posisi masing-masing. Tinggal kita tentukan kelompok yang mana saja ya. Untuk yang di depan ini kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Terus yang sebelah sana kelompok ini 3. Ini kelompok 3 ya kan? Kelompoknya sudah dibagi dan kalian sudah tahu posisi kalian masing-masing. Nah, kemudian Ibu akan membagi LKPD. Nanti di LKPD ini kalian akan mengerjakan sesuai dengan tujuan awal. Ya, kalian akan merumuskan permasalahan yang ada berdasarkan mosi. Nah, temanya di sini ada pilihannya. Kalian boleh pilih tema yang mana dan mosinya nanti kalian tentukan berdasarkan tema yang ada, ya. Oke, nah Ibu bagikan sekarang. Jadi diperhatikan LKPD itu apa yang diminta? Kalian menentukan mosi dengan tema yang ada. Sudah ada pilihan temanya, kemudian tentukan mosinya. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan, kalian juga harus tahu tata cara dalam debat. Langkah-langkahnya apa? Jadi ditulis di situ. Ya, langkah-langkah menulis debat, bagaimana menyusun debat, menyusun permasalahan yang ada, ya sesuai dengan strukturnya. Boleh dipersilakan mengerjakan. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian boleh tanya ke Ibu. Silakan, Nak. Untuk pengerjaan LKPD itu kira-kira waktu yang kita butuhkan berapa menit nih kira-kira? Berapa menit? 20 menit untuk mengerjakannya, nggak kelamaan? 10 atau 15 menit. Nah, begitu ya. Yang mana nih? 15 menit mengerjakan LKPD. Kemudian setelah selesai nanti kita presentasikan. Nah, silakan, Nak. Buat nama-nama kelompoknya. Menit. Nanti kita presentasikan tentang ini. Apa, Pati?
Mana? Lagi sini aja kan? Iya, tentukan mosi yang dipilih yang mana. Nah, teman-temannya kasih pendapatnya lah, boleh cari dari buku sumbernya. Nah, ya kan? Teman, ini wajar rata-rata saya teman ini dari pelanggan sekolah. Iya, yang nggak apa-apa. Kan? Nih, kelompok 1 ada kendala? Nggak ada kendala? Bisa semua? Jadi sumbernya itu boleh kalian lihat dari buku, ya. Mosinya sudah dipilih? Sudah. Ini kelompok 2 bagaimana? Aman? Aman. Temannya boleh membantu lihat dari buku, kasih pendapatnya. Ini bagaimana? Kelompok 4 ada kendala? Kalau kurang paham nanti boleh tanya sama ibu ya. Bagaimana? Udah selesai belum? Belum? Sedikit lagi. Bagaimana? Udah semuanya? Sudah? Kelompok 4 udah? Kelompok 2? Udah? Yang lain? Udah? Oke, nah kalau sudah hasil dari LKPD yang sudah kalian selesaikan boleh dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naila Andini. Saya di sini sebagai moderator. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pengaruh media sosial di lingkungan sekolah. Kelompok 1 adalah tim yang mendukung penggunaan media sosial di lingkungan sekolah. Kelompok 2 adalah tim yang menolak hal tersebut. Kelompok 3 adalah tim netral. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen-argumennya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, pada zaman yang serba teknologi seperti sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah menjadi suatu masalah. Media sosial dapat menjadi jembatan antara kedua hal tersebut. Dengan menggunakan media sosial, kita sebagai pelajar dapat berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah maupun yang tidak diajarkan di sekolah. Kita banyak yang fokusnya terpecah belah karena adanya media sosial. Bagaimana pendapat Anda? Baiklah, terima kasih. Saya menerima sanggahan dari tim oposisi. Namun perlu saya luruskan di sini bahwa sekarang media sosial ini malah membantu siswa untuk lebih fokus dalam belajar, di mana siswa dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pembelajaran yang ingin ia ketahui ataupun pembelajaran yang sedang dibahas di sekolah. Oke, mungkin itu pendapat Anda. Tapi dari yang saya lihat, banyak pelajar yang menggunakan media sosial dengan iming-iming ingin belajar, tapi fokusnya malah terpecah. Baik, itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengatur fokus dalam pembelajaran. Nah, untuk media sosial ini, menurut saya itu sangat membantu pelajar, di mana pelajar ini lebih fokus dengan pembelajaran yang diberikan guru, karena tidak hanya berfokus pada penjelasan dari guru, tapi juga dapat mencari informasi-informasi lain yang seputar dengan pendidikan ataupun pembelajaran yang sedang dibahas di sekolah. Ya, mungkin itu. Tapi kembali lagi, tidak dapat kita pungkiri. Banyak anak-anak yang lalai, banyak anak-anak yang terpecah fokusnya. Dia dengan iming-iming, mungkin dia disuruh oleh gurunya, nak tolong searching ini, nak tolong searching itu, tapi dia hal lain. Mereka malah memanfaatkannya untuk bermain games, berkomunikasi secara pribadi di media sosial. Itu tidak dapat kita pungkiri. Iya, saya memang membenarkan hal tersebut. Namun perlu kita sadari bahwa itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bagaimana cara kita memanage penggunaan media sosial tersebut untuk menggunakan
media sosial dengan hal-hal yang bijak dan baik. Ya, itu benar. Memang itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Tapi sosial media ini bersifat racun dan media sosial ini bersifat dunia maya. Racun yang sangat berbahaya bagi kita sekarang. Karena apa? Banyaknya hal-hal negatif. Salah satunya itu hoax. Banyak hal-hal hoax. Mungkin Anda bilang banyak informasi yang dapat kita dapatkan dari situ. Ya, selain informasi positif, banyak juga informasi negatif yang kita dapatkan. Ya, memang benar yang Anda sebutkan tadi bahwa media sosial itu memiliki beberapa dampak negatif yang Anda sebutkan sebagai racun tadi. Namun menurut saya, hal-hal tersebut itu diatasi dengan bagaimana cara kita mengelola informasi-informasi yang baik dan benar, dengan cara memilah-milah antara informasi yang satu dan yang lainnya dengan mencari keaslian atau fakta dari informasi tersebut. Media sosial ini sebenarnya lebih banyak untung atau ruginya sih? Salah satunya ya, yang saya sebutkan kerugiannya, kita membuang banyak waktu kita untuk itu semua. Karena kayak semisal nih, kita cuma butuh hiburan dari media sosial, ternyata kita lalai. Nah, seperti itu tadi, pelajar dia ingin mencari informasi dari internet. Nah, tiba-tiba nih notification dari suatu media cetik masuk, dan mereka pasti teralihkan dari itu semua. Bagaimana? Ya mungkin kita dapat memanage diri kita sendiri, tapi kita tidak dapat memikirkan itu semua. Karena apa? Karena kita tidak tahu manusia itu bagaimana. Yaitu cara kita memanage waktu dan kita memilah-milah agar kita tidak kecanduan dengan media sosial. Baiklah, terima kasih atas argumennya dari tim afirmasi dan tim oposisi. Saya lanjutkan kepada tim netral untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, saya dari tim netral akan memberikan opini saya tentang permasalahan ini. Dalam setiap permasalahan memang akan selalu ada yang namanya dua belah pihak, akan selalu ada yang namanya baik dan buruk, akan selalu ada yang positif dan negatif, dan dalam permasalahan ini pun pasti bisa ada solusinya kan. Jadi seperti yang dikatakan oleh tim afirmasi tadi yang mendukung bahwa memang sosial media itu penting bagi kita sebagai seorang pelajar, sebagai tempat kita mencari informasi dan mencari wawasan, dan bisa juga untuk memperluas pengetahuan kita, pertemanan dengan banyak orang seperti itu. Dan seperti yang dikatakan oleh tim oposisi bahwa sosial media itu memiliki pengaruh buruk bagi kita, dan memang benar sebagian dari kita mungkin lalai dalam menggunakan sosial media tersebut, seperti melihat hal-hal yang tidak bagus, yang tidak senonoh, yang seharusnya kita tidak lihat malah kelihatan gitu. Jadi ya dampak-dampaknya pun pasti kembalinya kepada kita sebagai pelajar yang ya kita harus bisa memilih yang mana yang patut dilihat, yang mana yang tidak patut dilihat. Jadi solusinya ya dengan membalance antara sosial media dengan keep in touch with reality gitu. Dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pelajar yang lebih baik, dan menggunakan sosial media sebagai tempat mencari wawasan kita masing-masing. Sekian opini dari saya. Terima kasih kepada tim netral untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, mari kita akhiri debat hari ini. Kami sepenuhnya memberikan kebebasan kepada hadirin untuk menentukan mana yang benar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua belah pihak yang sudah datang dalam acara ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah tampil dengan baik. Selanjutnya, kalian sudah melihat semua penampilan teman kalian? Sudah? Bagaimana penampilannya? Bagaimana? Bagus, mantap. Nah, seperti itu ya. Jadi yang apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Permasalahannya apa yang disampaikan mosinya? Tentang apa? Iya, adanya larangan menggunakan atau pengaruh penggunaan media sosial di lingkungan sekolah. Jadi artinya dari tanggapan dari tim afirmasi maupun oposisi bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita simpulkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, adapun solusinya sudah diberikan oleh tim
netral. Oke. Nah, ada tanggapan lagi dari teman-temannya yang lain, kelompok lain? Gimana? Sudah oke semua? Nah, kalau sudah, untuk materi hari ini tentang teks debat, tadi semua sudah dijelaskan, kemudian kalian sudah mengerjakan LKPD berdasarkan video yang sudah diamati. Kalian sudah menentukan mosinya, kalian sudah menentukan permasalahannya, menentukan, mencari tanggapan, informasi baik dari yang mendukung maupun yang menolak, sudah ada. Jadi teks debat itu merupakan teks yang berisikan tentang argumen-argumen baik dari yang mendukung maupun yang tidak mendukung, yang menolak, dan kemudian disatukan dengan adanya netral. Nah, kemudian di dalam teks debat juga tadi memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsur debat tadi apa? Apa saja di situ? Ada apa saja? Ada tema, ada mosi, ada afirmasi, lagi? ada posisi, ada netral. Iya. Jadi kalau kalian ingin menyusun sebuah teks debat, naskah debat, jangan dilupakan unsur-unsur pembangunnya apa saja. Nah, jadi sebelum membuat teks debat itu, menyusun teks debat itu, kalian harus tahu ini temanya tentang apa. Setelah tema, mosinya apa nih? Permasalahannya apa ini yang ingin dibahas? Baru kemudian kumpulkanlah pendapat argumen dari beberapa pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam teks debat harus sesuai dengan struktur dan tata caranya juga. Karena kalian sudah mengerti, sudah jelas tentang teks debat, maka di sini Ibu akan membagikan evaluasi. Nah, apa fungsinya evaluasi? Nah, jadi di sini Ibu akan menilai sampai di mana kemampuan kalian. Sampai di mana kemampuan kalian itu mengetahui, menguasai tentang debat, tentang menyusun debat. Nah, jadi ini Ibu bagi evaluasinya, kalian boleh isi. Nah, Ibu bagi ya. Jadi itu evaluasinya, kalian dibaca dulu, kemudian pilih jawaban mana yang paling benar. Disilang aja ya, Nak. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, Aulia boleh dikumpulkan evaluasinya. Nah, jadi semua sudah. Tadi mengerjakan LKPD sudah, presentasi sudah, evaluasi sudah. Jadi dari yang Ibu amati bagaimana presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, baik afirmasi, oposisi sampai dengan netral. Ibu lihat semua baik, bagus-bagus semuanya penampilan hari ini. Tapi ya Ibu lihat yang benar-benar menguasai tentang debat itu Ibu lihat dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, kelompok 1 juga bagus, gak mau kalah. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Dan tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, sampai pembelajaran di sini, pembelajaran tentang teks debat. Ibu mau bertanya pada kalian,
Apakah kalian merasa senang? Senang. Nah, merasa senang. Di bagian mana yang kalian senangi? Presentasi lagi? Tonton video. Iya. Jadi kelihatan ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, karena kalian sudah presentasi tapi belum semua kelompok tampil, hanya kelompok 1 dan 2. Netral tadi dari kelompok 3. Berarti kelompok mana yang belum tampil? 4 dan 5. Nah, karena yang tampil tadi hanya beberapa kelompok, maka untuk pertemuan selanjutnya akan di materinya masih tentang teks debat, namun kalian akan menampilkan presentasi kembali dari kelompok lain. Oke? Oke, dah. Nah, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Boleh dipimpin dulu doanya ketua kelas. Siapkan dulu. Disiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Silahkan. Yang mau pulang? Udah, silakan.